Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi dua perubahan acak part yang kedua. Distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua perubahan acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing perubahan acak. Jadi kita dapat menentukan distribusi dari perubahan acak X dan distribusi dari perubahan acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan demikian dinamakan distribusi marginal. Coba kita perhatikan kembali tabel 5.1. Yang pertama ada X sama dengan S1, itu sama dengan X sama dengan S1, Y sama dengan 1, gabungan X sama dengan S1, Y sama dengan Y2, hingga gabungan X sama dengan S1, Y sama dengan YN. Jadi untuk peluang X sama dengan S1 itu sama dengan peluang dari X sama dengan S1, Y sama dengan Y1, gabungan hingga X sama dengan S1, Y sama dengan YN. Sama dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 1 itu dijumlahkan sampai dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan YN. Jadi untuk rumus peluang X sama dengan S1 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, peluang X sama dengan S1, Y sama dengan YI. Ini sama semua sampai dengan P X sama dengan Xn. Jadi untuk X sama dengan Sm, untuk peluangnya, peluang X sama dengan Sm itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, P atau peluang X sama dengan Sm, Y sama dengan YI. Berdasarkan 1 sampai 4, peluang dari perubahan acak X secara umum dituliskan peluang X sama dengan X sama dengan sigma Y elemen Ry, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau peluang X sama dengan X itu sama dengan sigma Y elemen Ry, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau Px sama dengan sigma Y elemen Ry, Pxy. Coba kita perhatikan kembali pada tabel 5.1. Sekarang kita akan mencari Y sama dengan Y1. Itu sama dengan X sama dengan Y1, Y sama dengan Y1, gabungan X sama dengan X2, Y sama dengan Y1, hingga X sama dengan XM, Y sama dengan Y1. Jadi rumus untuk peluang Y sama dengan 1 sama dengan peluang X sama dengan Y1, Y sama dengan Y1, gabungan hingga gabungan ke X sama dengan XM, Y sama dengan Y1. Jadi untuk peluangnya sama dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan Y1, kita jumlahkan terus sampai dengan penjumlahan peluang X sama dengan XM, Y sama dengan Y1. Jadi untuk kesimpulannya, untuk rumus peluang Y sama dengan 1 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, peluang X sama dengan XI, Y sama dengan Y1. Untuk Y sama dengan Y2, Y sama dengan Y3 juga sama, hingga Y sama dengan YM juga sama. Untuk peluang Y sama dengan 1 itu sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai dengan M, peluang X sama dengan S1, Y sama dengan Y1. Berdasarkan 1 sampai 4, peluang dari perubahan acak X secara umum ditulis peluang Y sama dengan Y sama dengan sigma X elemen Rx, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau peluang Y sama dengan Y sama dengan sigma X elemen Rx, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau PY sama dengan sigma X elemen Rx, PXY.
Jadi untuk peluang Y sama dengan YN itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M, peluang X sama dengan XI, Y sama dengan YN. Berdasarkan 1 sampai dengan 4, peluang dari peubah acak X secara umum dituliskan peluang Y sama dengan Y sama dengan sigma X elemen Rx, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau peluang Y sama dengan sigma X elemen Rx, peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y, atau PY sama dengan sigma X elemen Rx, PXY. Definisi 5.6 fungsi peluang marginal. Jika S dan Y adalah dua peubah acak diskrit dan PXY adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di XY, maka fungsinya dapat dirumuskan dengan P1X sama dengan sigma Y PXY. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan P2Y sama dengan sigma X PXY. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Karena P1X dan P2Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka yang pertama, sigma X P1X sama dengan 1. Yang kedua, sigma Y P2Y sama dengan 1. Apabila kita perhatikan kembali tabel 5.1, maka peluang marginal dari X terletak pada kolom jumlah, yaitu P1X sama dengan P1X1 untuk X sama dengan X1, sama dengan P1X2 untuk X sama dengan X2, hingga sama dengan P1XM untuk X sama dengan XM. Selanjutnya, adapun fungsi peluang marginal dari Y terletak pada baris jumlah, yaitu P2Y sama dengan P2Y1 untuk Y sama dengan Y1, sama dengan P2Y2 untuk Y sama dengan Y2, hingga P2YN untuk Y sama dengan YN. Contoh, misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk PXY sama dengan 1/27 dikali X plus 2Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Lalu A, tentukan fungsi peluang marginal dari X. Yang B, tentukan fungsi peluang marginal dari Y. Kemudian hasil penyelesaiannya diperiksa kebenarannya. Penyelesaian. Untuk yang A, fungsi peluang marginal dari X adalah P1X sama dengan sigma Y PXY sama dengan Y sama dengan 0 sampai dengan 3. Lalu kita masukkan fungsi peluang gabungannya, yaitu 1/72 dikali X plus 2Y sama dengan 1/72 X plus 2 plus X plus 4 plus X plus 6 sama dengan 1/72 dikali 4X plus 12 sama dengan 1/18 dikali X plus 3. Jadi untuk PX sama dengan 1/18 X plus 3, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk B, fungsi peluang marginal dari Y adalah P2Y sama dengan sigma X PXY sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3. Kita masukkan untuk fungsi peluang gabungannya, yaitu 1/2 dikali X plus 2Y sama dengan 1/72 dikali 2X plus 1 plus 2Y plus 2 plus 2Y plus 3 plus 2Y sama dengan 1/72 dikali 6 plus 8Y sama dengan 1/36 dikali 3 plus 4Y. Jadi untuk P2Y sama dengan 1/36 dikali 3 plus 4Y, di mana Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita harus memeriksa apakah hasil penyelesaian di atas benar atau salah.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk yang A, kita harus membuktikan bahwa sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/18 dikali X plus 3 itu sama dengan 1. Buktinya, sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/18 dikali X plus 3 sama dengan 1/18 dikali 3 plus 4 plus 5 plus 6 sama dengan 1/18 dikali 18. Jadi hasil dari sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3 dikali 1/18 dikali X plus 3 sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang B, kita harus membuktikan bahwa sigma Y sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/36 dikali 3 plus 4Y sama dengan 1. Buktinya, sigma Y sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/36 dikali 3 plus 4Y sama dengan 1/36 dikali 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 sama dengan 1/36 dikali 36. Jadi hasil dari sigma Y sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/36 dikali 3 plus 4Y sama dengan 1. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi peluang gabungan dari perubahan acak diskrit X dan Y digunakan untuk memperoleh fungsi peluang marginal masing-masing dari X dan Y. Dengan cara yang sama, fungsi densitas marginal masing-masing dari X dan Y dapat diperoleh dari fungsi densitas gabungannya, jika X dan Y keduanya merupakan perubahan kontinu. Hal ini bisa dilihat dalam uraian berikut ini. Yang pertama, peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B min tak hingga kurang dari Y kurang dari tak hingga. Sama dengan integral dari X sama dengan A sampai B, integral dari Y sama dengan min tak hingga ke tak hingga fxy dy dx. Berdasarkan sifat ketiga dalam definisi 4.7, yaitu bahwa peluang A kurang dari X kurang dari B itu sama dengan integral dari A ke B fx dx. Karena itu, integral min tak hingga ke tak hingga fxy dy harus sama dengan f1x. Perumusan ini merupakan fungsi densitas marginal dari X. Yang kedua, untuk peluang C kurang dari Y kurang dari D sama dengan peluang min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga C kurang dari Y kurang dari D sama dengan integral Y sama dengan C sampai D integral X kurang dari min tak hingga ke tak hingga fxy dx dy berdasarkan sifat ketiga dalam definisi 4.7. Maka untuk integral min tak hingga ke tak hingga fxy dx harus sama dengan f2y. Perumusan ini merupakan fungsi densitas marginal dari y. Definisi 5.7, fungsi densitas marginal. Jika S dan Y adalah dua perubahan ajak kontinu dan fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan di xy, maka fungsi yang dirumuskan dengan gx sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga fxy dy, di mana min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga, dinamakan fungsi densitas marginal dari x. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan Hy sama dengan sigma min tak hingga ke tak hingga fxy dx, di mana min tak hingga kurang dari y kurang dari tak hingga, dinamakan fungsi densitas marginal dari y. Karena dx dan hy masing-masing merupakan fungsi densitas, maka yang pertama, integral dari min tak hingga ke tak hingga gx dx sama dengan 1. Yang kedua, integral dari min tak hingga ke tak hingga hy dy sama 1. Contoh 5.6. Misalnya fungsi densitas gabungan dari S dan Y berbentuk fxy sama dengan 4/35
xy, di mana 0 kurang dari x kurang dari 3, dan 1 kurang dari y kurang dari 4, serta sama dengan 0 untuk xy lainnya. Lalu A, tentukan fungsi densitas marginal dari x. Yang B, tentukan fungsi densitas marginal dari y. Penyelesaian. A. Fungsi densitas marginal dari x adalah Gx sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga fxy dy sama dengan integral dari min tak hingga ke 1 fxy dy plus integral dari 1 ke 4 fxy dy plus integral dari 4 ke tak hingga fxy dy sama dengan integral dari min tak hingga ke 1 0 dy plus integral dari 1 ke 4 per 135 dikali xy dy plus integral dari 4 ke tak hingga 0 dy sama dengan 0 plus 4 per 135 dikali 1 per 2 xy kuadrat, dimana nilai y sama dengan 1 sampai dengan 4 plus 0 sama dengan 2 per 9x. Jadi untuk gx nya sama dengan 2 per 9x, dimana 0 kurang dari x kurang dari 3 dan 0 untuk x lainnya. Selanjutnya untuk yang B, fungsi densitas marginal dari y adalah Hy sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga fxy dx sama dengan integral dari min tak hingga ke 0 fxy dx plus integral dari 0 ke 3 fxy dx plus integral dari 3 ke tak hingga fxy dx sama dengan integral min tak hingga ke 0 dx plus integral dari 0 ke 3 4 per 135 xy dx plus integral dari 3 ke tak hingga 0 dx sama dengan 0 plus 4 per 135 dikali 2 x kuadrat y, di mana nilai x sama dengan 0 sampai dengan 3 plus 0 sama dengan 2 per 15 y. Selanjutnya jika kita periksa untuk membuktikan bahwa integral dari 0 ke 3 2 per 9x dx sama dengan 1, kita buktikan, kita masukkan ke integral 0 sampai 3 2 per 9x dx sama dengan 1 per 9 x kuadrat, di mana nilai x sama dengan 0 sampai 3 sama dengan 1 per 9 dikali 9. Jadi untuk integral 0 sampai dengan 3, 2 per 9x dx sama dengan 1. Lalu yang B, kita harus buktikan bahwa integral dari 1 ke 4 2 per 15y dy sama dengan 1. Buktinya, untuk integral 1 sampai dengan 4, 2 per 15y dy sama dengan 1 per 15 y kuadrat, di mana nilai y dari 1 sampai dengan 4 sama dengan 1 per 15 kali 15. Jadi untuk hasil dari integral dengan batas 1 sampai dengan 4, 2 per 15 y dy sama dengan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.